Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, Zat yang telah memberikan kesempatan kita untuk masih tetap bisa menghirup oksigen di bumi yang kita pijak. Tandanya bahwa Allah masih cinta kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan demi bekal akhirat kelak. Karena dialah Zat yang maha segala-galanya, Zat yang menguasai alam, segala alam. Allah yang menguasai, karena Allah yang menciptakan alam itu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlalu Ramadan, tapi kita masih ada di Syawal, peningkatan setelah kita melakukan puasa, melakukan ibadah-ibadah yang memang Ramadan itu bulan di mana semua orang Muslim itu dalam hatinya terbersit untuk melakukan segala jenis kebaikan. Berkah Ramadan di mana ketaatan itu meningkat, keimanan itu meningkat, dan seorang akan malu ketika melakukan maksiat. Itulah Ramadan. Tapi setelah Ramadan, apakah kita masih dan mau melakukan puasa? Karena setelah Ramadan biasanya kita ingin selalu makan, pak, makan, akhirnya digotong ke rumah sakit. Karena apa? Karena perut kita belum beradaptasi kembali. Setelah 1 bulan lamanya kita menahan makan dan minum. Setelah Ramadan di hari Lebaran, tanggal 1, tanggal 2 Syawal, biasanya makanan banyak, makan semua itu makanan. Sehingga perut ini belum beradaptasi kembali. Yang apa akhirnya? Sakit. Berbicara kepada orang, ini karena puasa nih, saya sakit. Kambuh, asam lambung naik. Jangan salahkan puasa, bro. Antum yang makanannya memakan segala apa yang ada. Salah diri kita sendiri, bukan karena puasa. Justru puasa itu menyehatkan badan kita. Semangat meninggi. Terdengar Islam dilecehkan, bangkit semangat jihadnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bari jeung leuleus. Biasanya kalau tidak puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usahalah hayang gulung bae gulung, biasanya gitu. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittah min syawali kana kasyami dahr." Bahwa siapa sih yang berpuasa di Ramadan? Ramadan kita full 1 bulan namanya berpuasa. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa di Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Nanti ada perbedaan, nanti ada pertanyaan, nanti ada perselisihan. Puasa 6 hari itu berturut-turut atau tidak? Puasa 6 hari itu boleh diacak atau boleh tidak puasa ditambah atau bareng dengan puasa Senin Kamis. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari raya kita diharamkan untuk berpuasa. Setelah hari raya kita boleh untuk berpuasa lagi. Maka berturut-turut itu lebih afdol. Mau tidak berurutan, saya mau puasa bareng dengan Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 6 hari. Bagus. Yang penting berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kalau saya perempuan, bagaimana dengan haid? Bayar dulu haidnya, bayar dulu puasa wajibnya. 1 pekan atau 2 pekan paling lama, 7 hari haid, maka ganti dulu puasa itu. Atau mengganti puasa itu dengan otomatis pahala. Sebagian ulama mengatakan pahala membayar puasa Ramadan di Syawal sudah terhitung dengan puasa sunnah Syawal. Niatnya apa? Qadha puasa. Jangan saya niat qadha dengan puasa sunnah Syawal. Tidak, puasa qadha saja. Puasa qadha dan itu akan terhitung sebagai pahala di bulan Syawal. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa manfaat puasa setelah kita melakukan puasa?
bahwa puasa sunnah Syawal sebagai penyempurna Ramadan. Kita sempurnakan puasa di bulan Syawal. Setelah Ramadan kita 6 hari puasa di bulan Syawal, maka puasa kita akan bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai ghirah, kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, menyempurnakan pahala puasa setahun. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwa siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari berpuasa, maka pahalanya seperti full 1 bulan lamanya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membiasakan puasa. Yang ketiga, manfaat dari puasa Syawal itu membiasakan puasa setelah selesainya puasa Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Setelah Ramadan kita kadang tidak mau berpuasa lagi, inginnya makan, inginnya main, dan memang banyak mungkin di lingkungan kita yang hajatan. Susah untuk menolak, padahal kita datang untuk keundangan pada maghrib. Saya panitianya, ya sudah, panitia saja, tidak apa-apa. Puasa sunnah Syawal tetap lakukan. Kalau nunggu berhenti atau reda puasa yang hajatannya, kapan puasa sunnahnya? Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, yang ketiga, membiasakan puasa setelah Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Yang keempat, puasa sunnah Syawal sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari lahirnya dengan berpuasa? Ya Rasulullah, engkau puasa hari Senin. Ya, karena aku lahir di hari Senin. Berarti Rasulullah mengadakan ulang tahun kelahirannya, hari kelahirannya hari Senin, beliau berpuasa. Dan hari Kamis mengapa ya Rasulullah? Karena aku suka ketika amal ibadahku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk syukur dengan tidak hura-hura, bentuk syukur tidak dengan berpesta pora, bahwa bentuk syukur dengan berpuasa. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelima, ibadah yang dirasakan di Ramadan tidak akan terputus. Mengapa? Karena kita lanjutkan di Syawal, puasa sebulan lamanya. Sampai ada sebagian teman kita atau saudara kita yang berpuasa itu makin kurus. Itu bukan tanda berhasil, itu kurang gizi mungkin. Seperti Al-Fakir lah. Al-Fakir kalau setelah puasa Ramadan kurus, bukan berarti menandakan bahwa Al-Fakir puasa kurang gizi, kurang istirahat. Kalau yang bagus gizinya, puasa Ramadan akan semakin gemuk. Mengapa? Teratur makannya. Maghrib, setelah maghrib dan sebelum subuh, puasa makannya teratur, jadi gemuk. Banyak tidur pula, tidak aktivitas, ya gemuk. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa Syawal itu bentuk daripada kita, ikhtiar daripada kita untuk melestarikan amaliyah bulan Ramadan. Lestarikan puasa, latihan puasa. Setelah itu kita akan terbiasa dengan puasa sunnah. Sebagai penutup, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis kursi firman Allah Ta'ala yang langsung disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Siapa daripada hamba-hambaku, kata Allah, yang melaksanakan sunnah-sunnah, maka aku akan mencintai orang tersebut. Ketika Allah mencintai kita, apa yang kita minta Allah berikan. Kita punya si embeb, kita punya pasangan yang kita cinta betul dengan pasangan itu, minta apapun kita lakukan. Ngerondong di ranjang, ngerondong tanpa berpikir panjang. Allah pun lebih dari itu, karena Allah maha segala-galanya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa sunnah Syawal kita lakukan dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Pokoknya apa, dalam sehari kita tidak boleh meninggalkan amalan itu. Untuk kebaikan maksudnya, amalan ibadah. Sholat 5 waktu, jangan pernah tertinggal. Karena dengan tidak sholat kita tidak punya penampungan untuk wadah amal. Maka sholat 5 waktu. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terima kasih
atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.